Jadi yang saya ungkapkan sama kawan, kemarin ada di ABA sudah pernah kita sendirikan gitu, satu ABA saya kuat 7 kali di Angkut Lama. Nanti aku bilang ke saya, karena kenapa tidak di sana yang kami beli? Nah, saya tahu saya bang, karena yang dibeli ABA itu tidak ada nilai sejarahnya. Karena nilai sejarah di Angkut Lama kenapa kita rebutkan? Dari 5 hektar, tidak sebanyak kita ngambil 1 hektar untuk istana orang Islam. Iya, betul. Tidak untuk lain nak satu pun lagi, satu pun lagi silakan, tapi ambillah dari keturunan orang hitam, bukan istana Sultan Taha. Kita balik ke pangkal, karena ada sejarah yang Datuk semua merah mato semua menyampaikan kepada anak dan cucu sama menantunya yang angka 2 tentu kan di situ simbolnya tanah pilih pusat kebatuan itu. Nah, yang diperdakan nomor 5 atau tahun berapa? Nomor 5 tahun 2000 berapa? Itu secara legalitas pemerintah atau Perda Jambi dia membuat statement. Berarti dia membuat statement, dia mengakui secara legalitas bahwa tanah pilih pusat kebatuan itu yang artinya tanah yang sudah dipilih oleh raja yang diwariskan kepada anak cucu dan cucunya. Nah, jadi sekarang ini saya bilang sama kawan, jadi kita anak keturunan, itu bukan keturunan, kita keturunan cicit dan cucu dan cicit keturunan kita menginginkan Angkut Lama dijadikan istana orang hitam. Cuma gila itu kan, karena harus secara legalitas anda mengakui kita akar kan. Nah, memang baru saya angkat ke atas pada tulisannya. Karena begini Pak ya, ini makan di luar keluarga Kemas ini, orang luar yang mengatakan Kemas ini keseluruh rajo. Ini saya yang mengerti sejarah kata saya. Nah, padahal tidak begitu Papa. Dan dulu kan begini, ketika Kristus dibawa dia lalu diserahkan oleh raja Islam kepada kakaknya. Itu kalau karena Kristus berdiri. Lalu kata orang itu, kalau begitu siapa yang pegang keris ini, itulah yang jadi raja Jambi. Nah, mereka bersumpah. Sumpahnya pertama, siapa yang pegang keris, itulah raja Jambi. Yang kedua, sehabis giliran orang tua Pingai, orang tua Data dan orang tua tidak boleh orang keturunan lain menjadi raja Jambi terkecuali keturunan orang tua. Yang lain keturunan daripada waktu saya Kedataran, Retoyo Pingai, Kerajaan Gemuk menjadi Kemas. Kemas itu pemimpin negara, tukang ngatur negara ini, kurang uang, kurang ini, kurang dana, itu. Masuk ke Panglima itu ya? Iya. Perang kata orang ini, orang ini ya menyangkut jatuh berapa banyak senjata yang perlu, berapa banyak pasukan yang diperlukan. Kemas itu ya. Tapi, nah, karena Serambi ini tidak mengerti, orang yang di luar Kemas ini, keturunan ini, keturunan raja, kan itu Pak. Ya Allah, belajarlah sejarah-sejarah. Bahkan ada juga saya mengaku maaf ini keampun dah ya. Kemas kok kantor-kantornya dari Kemas. Iya. Kalau ada Kemas, Padahal itu bahasa adat. Kemas, segala sesuatu. Namakan radio supaya jangan kena racun. Bapak ini dia jaga racun, makan apa? Lalu itu pakaian. Ada pakaian ini pakai anu enggak yang belum salah. Orang Kemas ini pakaian itu Pak. Orang tidak ngerti. Di luar Kemas yang lain, yang keturunan, kata-kata orang mereka itu begitu Pak. Nah inilah perlu diangkat. Jadi perlu Bapak tema Bapak itu mengangkat derajat sebagai kekayaan, kejayaan orang berangkat. Dari situ Bapak. Jangan Bapak ambil dari hanya dari kader ini Bapak hatinya, jangan. Walaupun nama kesatuan Bapak Serambi tidak kan salah. Tapi isinya bisa. Kalau ada di tanah Angkut dulu kemudian mereka dijadikan pusat pendidikan bagus, saya setuju. Tapi mintalah 1 hektar saya jadilah bangunkan
Apa museum namanya itu, di situlah kantornya. Tadi orang kayak hitam. Kita angkat Bapak, orang kayak hitam itu terkenal di seluruh Indonesia, itu tidak. Kita ngambil bapaknya langsung. Iya. Kalau orang kita terkenal sekarang. Itu Bapak. Jadi kita ambil itu. Isinya apa? Itu madatkan. Itu menurut saya kan. Depan kita bentuk ladugalan adat, kita bentuk peradilan adat, kita bentukkan pakaian adat. Coba Bapak lihat pakaian adat sekarang. Sama nih pakaian baju, pokoknya karena begini, waktu serah terima berani dengan berbudi, antara ini dia paling gagah malam itu. Lapis bajunya betul bersilang sini, silang sini. Dengan dia itu wajah dia bisa kerik kan, terus di sini lagi naruhnya. Orang yang tidak mengerti seperti itu. Terus adat itu bukan di sini Bapak, bukan begini. Terus begitu. Belah kanan, belah kiri. Kalau mau sini harus diikat. Boleh. Ada kerisnya. Keris bukan tongkat, bukan paminan. Dulu tandai sekarang. Letak di pinggang cenderung ke kiri sebagai tanaman itu. Bisa bekerja. Kalau di sini, mari. Mana dadamu? Di dadaku. Ya, Bapak. Ada filosofisnya Bapak. Orang siapa tuh? Orang kayak hitam menanam keris itu Bapak. Allah Akbar, saya tak kata Allah Akbar. Kenapa kita orang begini? Saya belajar hukum adat jadi Bapak di Jakarta. Nah, maka ketika hari ini saya pulang sama Bapak ini, sama-sama Tuhan atau lagi, tolong beritahu dengan Uja, tolong beritahu dengan YIN, tolong beritahu dengan Unbari, pelajari hukum adat jadi. Nah, sekarang baru mulai memberikan nama ini. Dari Jakarta belajar. Untung saya sekolah Jakarta, kalau nak tahu saya sekolah jam ini apa. Orang panas loko baik. Itu Pak. Loko itu boleh, loko pantun boleh, tapi itu pengantar Pak. Pengantar menyampaikan pesan-pesan semua. Coba Bang. Ada orang berselingkuh, perempuan. Lalu orang adat mengatakan ayam betina bersih kesangka, buyur semua. Apa itu selingkuh adat? Ya. Kalau dikatakan selingkuh Bapak, selingkuh itu seloka, pepatah, petitu yang bisa dibawa kemana-mana. Contohnya, jilat cermin sudah kemuku, jilat beliau sudah kakak. Bisa dibawa kepada orang pertunangan, bisa dibawa kepada orang jual beli, bisa dibawa kepada perundingan yang sudah mau orang mengaku, kan bisa dibawa. Tapi kalau ayam betina benci kesaka, buyur seluruhnya, mana bisa dibawa? Tidak bisa. Itu khusus perempuan yang sudah punya suami, serong. Itu yang disebut dengan jangkau adat. Ini tidak dipahami orang-orangnya. Nah, maksud saya dikembangkan itu Bapak. Jadi nanti setelah berjalan serambi, setelah berjalan sekali, 2 bulan sekali, ada semacam pelajaran Seminar lah ya. Ya. Ada pelajaran dokumen. Sehingga semua orang tahu. Undang 20 aja Bapak lihat itu. Dari tahu dah tuh. Karena anak undang 12, orang jadi mengatakan undang 20 diri undang 16 tambah anak undang 16 bodoh dibilang. Kenapa dia bilang bodoh? Hukum bangun nggak ada, hukum babat nggak ada. Yang benar undang 20 itu terdiri dari undang 8 tambah undang 12, bukan anak undang 12. Nah, lebih parahnya lagi 5 tahun terakhir ini. KKN di lembaga adat luar biasa. Ketua kota menjadi wakil ketua di kota. Baru daftar.
satu jadi apa tuh? Wakil ketua si Pak Do menjadi wakil ketua di provinsi. Hasan Basri Jami wakil ketua di kota, wakil ketua di provinsi. Lagi mana ada di dunia ini ketua kota, wali kota itu boleh menjadi wakil gubernur. Salah satu harus mundur dia. Belum kita periksa korupsinya Pak. Honor terima 2 korupsi Pak. Di kota kita terima, di provinsi kita terima korupsi. Nah, jadi ke depan Serambi ini harus berperan bagaimana mendorong lembaga adat Jambi itu tegak lurus. Sudah dibahas itu. Jadi jangan seperti yang sudah ada Pak. Yang sudah ada orang seperti saya ini kan perlu dulu jadi ketua, cukup jadi pada saat jadilah. Bapak ada tahu datang minta penyediaan saya sekali. Tidak perlu dah dulu, karena saya sudah tua. Biarlah yang muda-muda. Nah, saya berharap ke depan dipegang oleh perguruan tinggi. Mau IAIN ke, mau Unbari ke, mau apa nama itu Unja ke, serahkan oleh yang muda-muda supaya kreatif cara berpikir. Tanah adat orang Jambi tidak mengerti Bapak. Saya pernah marah dengan salah seorang mantan bupati. Apa kata dia? Tanah wilayah itu tidak ada di Jambi ini. Enggak saya Pak. Saya bilang, hari ini saya masih hakim aktif 4B. Kan 4E. Ada tanah wilayah di Jambi itu. Cuma Bapak tidak mengerti. Jadi kata-kata tanah adat, tanah wilayah itu tanah yang tidak yang dikuasai oleh desa di kampung. Itu tanah wilayah namanya. Hanya istilah wilayah. Itu dari Lampung, bukan di Jambi. Nah, ini perlu tahu. Jadi orang Jambi ini banyak yang tidak tahu, yang mengatakan Merangi nggak ini hukum adatnya. Jambi lah ini kepada kawin juga seperti itu. Coba Bapak, kalau ada orang kawin sekarang, orang bertunangan, yang jantan kasih tanda, ya betina, tidak ada kan? Lalu apa gunanya dalam Undang 20 disebutkan salah ulah dari padan dan betina? So balik dulu, ya kan? Tebu ditutung di Jerman gajah, misteri pulang lagi. Ulah daripada dan jantan. So balik dulu. Tebu ditutung di Jerman gajah, hormati misteri pulang lagi. Aduh, bodohnya dah. Kalau dia begitu tak mau balik ke cincin orang dulu. Kalau satu kenapa balik? Kalau kalau dia tak, aduh, kenapa? Salah. Yang seharusnya kedua-dua ini memberikan tanah di dalam adat yang disebut, yang jantan memberikan tanda benda berharga atau benda yang betina tidak disyaratkan seperti itu. Boleh selimut ke, boleh kain sarung ke, boleh apa saja, apa yang dia isyaratkan. Jadi ketika terjadi clash satu lari umpamanya di pengadilan mereka mengatakan, oh itu tunangan saya, ini bukti. Baru berlaku adalah Undang 20 yang disebut dengan agutawa sikap ketika. Tidak boleh meminang tunangan orang, tidak boleh membeli harta jual orang, walaupun orang belum bayar. Itu Bapak, harus itu. Nah, saya berharap Serambi yang Bapak bangun ini haruslah diisi dulu, bukan organisasi sekadar politik saja, ada pemilu, ada orang pemilu kita maju, tidak lagi. Cukuplah partai politik Bapak yang campur. Jangan. Budaya Jambi, ciri khas Jambi. Jambi itu ada berselisara 1502 Masehi. Sumatera Barat 1833 Masehi. 337 tahun dulu Jambi. Tapi kenapa? Kita bodoh. Kita akui saja kita bodoh. SD baru ada di Jambi. Jadi tinggal 15.
Jadi kalau bapak mengatakan ini saya profesor bodoh. Kalau saya mengatakan ini saya profesor bodoh, butuh huruf ini bapak dulu. Ini bapak butuh huruf, ini saya butuh huruf. Kenapa? Memang itu cara orang Minang ketika merdeka sudah dia banyak doktor, banyak dokter. Kita berpayah. Nah, inilah yang kita. Saya berharap sekarang di negeri bisa seperti itu. Buat kebalan adatnya di dalam, buat tiap desa itu ada usaha peradilan ada. Itu yang mudah ini. Yang ada Purwakarta di halaman. Purwakarta di halaman salah Bapak. Kalau gak tahu. Nah, kata-kata salah kan marah orang. Perkataan yang salah, nenek mama sukun sebelah kampung yang sebagi. Kampung yang sebagi, coba buktikan dengan saya. Di mana ada sekarang untuk kampung sebagi? Ada. Yang benar apa? Nenek mama sukun sebelah kampung yang sebagi kampung. Nah, itu kampungnya. Satu kesalahan. Yang kedua kesalahannya apa Pak? Kalau Bapak ke rumah saya, mohon maaf, itu sesuai itu. Apa Bapak yang bawa air ke saya? Yang ngajak minum. Tidak kan? Ke saya kan? Itulah jadi Bapak. Kenapa kalau orang Jawa orang yang datang ngajak pakai sini, ini keliru gitu Bang. Mana kamu belajar? Jadi tidak ada akarnya di masyarakat. Harus yang punya rumah mengajak makan dulu. Buatlah dialognya, jangan lama kita jalan, mari di rumah makan dulu. Rumahnya dia, mari di rumah. Nah, makan kita punya air. Tuh, kami juga bawa sini ada jauh kata kami untuk pembinaan. Silakan kita dialog. Tidak langsung di halaman seperti itu didolton orang. Ulur antar Bapak. Ulur antar itu orang adat memperlihatkan kesalahan para matu kebodohannya dengan orang banyak, kedustaannya dengan orang banyak. Coba Bapak, anak Bapak dilamar beliau, ngantar dia ngantar tidur, para matu timbangan emas, pergi itu. Pedang segala macam diantar lah. Ketika pergi apa ya? Bawa berkah balik Pak. Aku ajar namanya. Formalitas deh. Itu membohongi, memperlihatkan kedustaan kita di sini. Ini jangan di depan. Lebih baik nanti tidur kami kasih Bapak. Ini tidur. Ini tangan emas. Ini apa nama tuh? Segala macam. Ketika ini kami ambil, lupa kami ganti. Ya kan? Mungkin kudu diganti dengan uang 50.000. Mungkin memang diganti dengan uang. Tidak apa-apa, boleh. Itu namanya alah gue, desa membu. Alah kode gue, alah gue, desa membu. Boleh. Jangan memperlihatkan kebohongan dengan orang banyak. Nah, saya mengatakan ini Pak dengan orang banyak. Saya diterima orang. Itu Pak. Kemudian publik. Kemudian kemudian publik lagi sekarang ini. Nah, ini saya praktek sendiri Pak. Anak saya kawin. Saya tantang semua keluarga saya. Saya tidak mau duduk di atas pentas. Tapi karena yang merundingkan saya semuanya seperti saya lah hanya duduk di atas pentas. Rajo sehari pulang. Yang disebut rajo sehari apa Pak? Rajo yang punya wilayah, punya anak buah, ya kan? Nah sekarang ini anak saya itu besan saya, ini saya sana. Ini anak saya jadi rajo. Kalau dia mau kencing apa kata dia? Pak saya mau kencing Pak. Apa benar itu ada? Yang benar itu ada arak iring inang pengasuh namanya. Pengembar kata orang dulu.
Kalau yang jantan, berdua tidur, tukang bawa keris, tukang bawa tongkat, tukang bawa tempe, tukang bawa rokok, silakan. Yang berbinu, tukang bawa tisu, tukang bawa pedak, tukang bawa apa, segala macam minuman, silakan. Tempat di mana? Itu baru raja sehari. Jadi raja sehari di Jambi sudah tidak ada lagi yang nama. Nah, Pardu Pardu ini menjadi program di Serambi. Sudah kan pengantinnya cuma berdua, Pak? Di Serambi juga, Pak. Angkatlah kembali orang kaya hitam yang menanamkan wibawa Jambi. Itu lembaga kita bawa, Pak. Nah, kalau tidak ada orang itu apa bedanya? Orang ada orang. Saya kan 60 provinsi, Pak, mengadakan penelitian. Bukan saya ngomong asal ngomong, bukan. Makanya saya nantang orang, mari berdebat. Jadi Bapak buat kalau Bapak main supaya apa namanya putra di awet, mungkin sama kejayaan arah bukan. Supaya kita tidak bersifat pribadi. Tidak ada rasa daerah kedaerahan hilang dia. Ada jadi begini, siapapun orangnya di atas, silakan. Itu orang ini. Itu Pak. Kalau kita saya tanya Pak Adang, ikan bunuh padang berdarah, tidak ada satupun orang jadi yang bisa menguraikan itu. Ikan bunuh padang berdarah, apa akibatnya? Nah, padahal ikan yang dikatakan hikam bukan musuh orang dalam adat kami. Yang dikatakan hikam ialah menyakiti badan orang. Mau menendang kayak, mau merendam orang kayak, menginduk pada orang kayak, mau apa saja asalnya itu badan orang namanya hikam. Akibatnya cuma 3. Pertama, balu pada. Yang kedua, luka. Yang ketiga, itu yang disebut hikam bunuh badan berdarah. Jadi memang Bapak perlu pendalaman. Saya 48 tahun Bapak. Orang ini sudah 2 tahun lebih belajar ini. Nah, jadi saya berharap ke depan hidupkanlah orang Kristen itu angkat jangan mengangkat yang lain. Segala budaya orang Kaitan. Pertama, bapaknya harus hafal 22 perintah orang Kaitan ke kita. Pertama, adat bersejarah itu orang Kaitan. Itu juga perintah ada di kantor, ada di ruangan. Itu juga ada atap di atas. Kapan ini jadi atas? Bilang orang itu. Orang itu pemindahan. Pak, apa tuh tanjak rencana sampai buat di mana tuh? Untuk Jambi itu yang asli Jambi itu mana? Itu budaya. Budaya ada di dalam Islam juga. Bebas ya. Itu budaya. Makanya di kopi aja tuh ada yang bilang Bujak rebung, ada yang bilang kepak yang patah, ada yang bilang ada enggak. Itu budaya. Saya tidak mengerjakan itu. Saya mengenai hukumnya. Itu boleh-boleh saja Bapak buat ke depan, berancang, menetapkan pokoknya baju ya. Baju ketua lembaga adat provinsi umpamanya. Bapak buat kembangnya ini harus ini. Nah, ya, buat kerjanya nanti ini edarannya. Itu memang begitu. Nah kalau pakaian ini namanya pakaian harian Melayu Bapak, PSM namanya. Ya. Pakaian harian Melayu di mana saja sama. Memang itu pakaian kebesaran. Cuma bedanya kita 5 melambangkan tujuh adat dan 5, tujuh undang 5, Pancasila 5, Rukun Islam 5. Nah, Semua itu Pak ini. Warna tidak pernah diatur. Dari 2006 sudah pernah nganjurkan dan tidak jalan. Itulah kira-kira. Kalau baju besarnya tuh, Hah? kebesarannya dengan semua pejabatnya. dengan pejabatnya. Ada yang belah ini, ada yang kaos itu serang. Itu namanya kan budaya. Adat kan gitu. Bapak ngerti adat? Jangan lari dari rumah saya, Bapak tidak ngerti. Adat itu bahasa Arab.
Kalau ada orang katakan adat, bahasa Jambi tidak. Adat itu bahasa orang Jambi, kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang. Adat itu terbagi 3 pengertian. Ini harus Bapak tahu, Pak. Pertama, adat dalam arti budaya. Kenapa Bapak baju koko, Bapak kuning hijau? Ini budaya. Kan? Satu. Boleh? Boleh. Yang kedua, adat dalam arti etika. Itu bagian itu ya. Ya. Kenapa kalau kita pergi ke masjid, kita dilarang pakai celana? Sekarang pakai sarung, pakai kopiah. Kenapa? Karena etika. Boleh pakai kopiah, pakai sarung, pakai celana boleh. Tapi etikanya. Kita pergi ngelayat sama orang atau orang ngaji. Lalu kita tidak pakai kopiah, kita pakai celana jin saja. Boleh, boleh, tapi tidak ada etika. Etika itu dicela orang. Ini perbuatan yang dicela orang sudah menurut. Yang ketiga ada dalam arti setiap pelanggaran, apakah kita melanggar, apakah kita tidak berbuat, kita diberikan hukum. Itulah namanya hukum adat. Itu ingat apa? Ada dalam arti etika, ada dalam arti budaya, ada dalam arti. Inilah yang dikembangkan oleh orang Pemda. 1 Muharram 908 Masehi, 17 Juli 1502. Itulah perkawinan Melayu Jambi dengan Islam Melayu Jambi. Kalau Pak mau tahu, di dalam buku saya ini ada. Mau tanya gitu. Jadi yang tertulis di sejarah itu, emaknya orang kami kan daripada minggu istrinya ada 10 kebalik. Itu apa punya sejarah itu? Mendapatkan perkawinan Cina antara dari Putih Paguyung, mereka dari Gujarat dagang kaya dari Turki tadi dari itu baru kamu putri saya yang masak. Baru tahu begini Bapak. Ayah daripada Anang Warman namanya Adit Warman. Adit Warman itu anak dari Dara Jingga. Dara Jingga anak dari Raja Srimat Trai Devi Raja yang menjadi raja di Morojawi. Itu Pak. Ketika putri terjadi Pamalayu, Dara Jingga dibawa ke Jawa. Kawin dengan Adwarman namanya. Adwarman itu anak mamaknya yang sudah dibawa duluan oleh kalian. Maka lahirlah Aditya Warman. Aditya Warman balik ke Jambi 1347. Pusat kerajaan Melayu sudah dipindahkan ke Damastraya. Itu juga dia menjadi raja. Dia tidak mau tunduk ke Pagariuk, ke Jawa, dipindahkannya ke Pulau Sangkar. Pulau Sangkar berubah nama menjadi Pagariuk. Ada anaknya bernama Anang Warman. Anang Warman ini kawin dengan anak mamaknya juga, Putih Bungsu namanya, menjadi Raja Dirjang Lebong. Raja Mudu. Maka dia dibilang Jang Tuan Jang itu bahasa Lebung Bapak, bahasa Rejang. Jang itu artinya udah, abang. Bukan dia Jang Tuan. Nah, anak dari Anang Warman ini salah satu ialah Putri Selaro Pinamata. Pinamata inilah yang dituduh menjadi Raja Jambi 1460. Ketika dia datang di Jambi, dia ketemu dengan Datuk Joko Berhalo, seorang penyiar agama Islam, ketemu di sana di Jambi, kawin. Itulah sebab bernama Jambi. Jambi itu tertulis dalam Al-Quran surat Nisa 36. Teman dalam perjalanan. Itu
Pak Putih Salaro Pinamasa berjalan dari Pagaruyung sampai di tengah kiri. Orang kayo apa nama tu saya Datuk Paduka Berhalo dari Pulau Turki langsung ke Paris, langsung ke Pulau Berhalo sampai tengah kiri. Mereka kawin, mereka berteman, teman dalam perjalanan. Itulah sebab kerajaan Jambi. Jambi itu teman dalam perjalanan. Itu artinya. Bukan Pinang, Bapak, jangan Bapak disalahkan, dibodoh-bodohin orang. Pantaunya Pinang. Nah itu, Ya. itu orang kafir Belanda dulu benci mendengar kata-kata Islam itu. Tapi serubahnya lah, war-warkannya Pinamata itu. Putih Salaro Pinamasa itu kulitnya begini kuning kulitnya. Kayak pinang kayak bagaimana daun pinang dimasak itu maka dia bilang Putih Salaro Pinamasa. Nah, kawin. Bapak lihat kecintaan orang kita. Seharusnya orang Jambi ini persis seperti orang Minangkabau. Material hak dari mama turun ke keponakan, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke keponakan. Kan begitu. Jambi tidak. Jadi dari nenek turun ke bapak, dari bapak turun ke aku, dari aku turun ke anak, dari anak turun ke kita. Memakai apa nama itu parental. Orang kita tidak mau memakai adat Minangkabau. Apa kata dia? Kalau mau menghargai orang tua, wabil walidaini ihsana. Ada Al-Quran. Surat Nisa 36. Berbuat baiklah, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, kepada bapakmu, kepada ibumu. Bagaimana berbukti? Pakai kedua-duanya. Garis keturunan ayah dan keturunan ibu. Maka timbullah istilah yang diorang kaitan badan yang berdatang, hidup bapak yang beru, nenek yang berempat, yang berdatang. Itu yang dipakai orang tua. Itu bapak. Jadi tidak material hak seperti Minangkabau. Nah celaka aja orang Jambi sekarang berubah. Ketika kawin, coba bapak lihat. Bapak ini punya anak perempuan. Kalau kawin, aku minta uang 30 juta. Kita, si Kamal itu. Udah salah bapak ini. Kawin, ingat bapak. Kawin yang dikembangkan orang kita itu namanya kawin Sumandu. Kawin Sumandu yang jantan balik ke rumah tangga ini. Anak saya begini, saya yang menerima menantu, saya yang menyiapkan rumah, saya menyiapkan ladang, saya menyiapkan tempat usaha anak saya. Tidak perlu saya minta uang dengan orang. Saya tidak perlu kuning dengan emas orang, tidak perlu putih kena perak orang. Itu adat Jambi. Tapi kenapa bapak ini minta kerbau, minta apa? Minta kasur, minta pakaian. Apa anaknya ada pakai kasur selama ini? Orang Jambi sudah memperlihatkan malunya kepada orang lain. Ada Bugis yang betul. Itulah nama, itu yang kita perbaiki bapak. Kita balikkanlah yang Jambi. Daerah orang, ya daerah orang itu kawin jujur bapak. Yang laki-laki balik ke rumah, yang perempuan balik ke rumah laki. Saya kan punya anak 4 yang laki-laki, kawin di Palembang. Tapi ketika mau berunding, saya bilang saya tahu kawin dulu. Tidak dapat jadi tidak mau. Memang tidak mau. Kenapa? Mereka minta uang sama saya 50 juta waktu itu tahun 96. Anak saya dua. Saya bilang, bagi saya, mohon maaf saya bilang, uang 60 juta itu kecil. Tapi kalau untuk kehidupan anak saya, dia kawin berdua, dia minta modal dengan saya 60 juta kecil. Akan saya kasih 600 juta. Tapi kalau untuk pesta, terlalu besar buat saya, tidak perlu. Orang itu untuk pesta, Pak. Karena tidak mau, saya bilang tidak mau. Kalau yang pesta kan bapak. Nah, akhirnya karena berhubungan, jadi kata bapaknya, sudahlah Pak. Itu bapak izin karena anak bapak saya. Jadi itu kan, kalau kami mampu, kita kambing lah. Kalau nggak mampu ayam, main aja lah. Nah, barulah saya secara pribadi membantu itu biasa kan. Tapi tidak ada kewajiban. Nah orang Jambi sekarang berbeda Pak. Sudah berlari,
berubah kepada dari kawin jujur, dari kawin manis ke kawin jujur. Baru bisa perang. Nah, kalau kau jahit kan nikah ada jahat. Coba bapak pelajari yang hukum perkawinan yang diajarkan orang kita ke anak elang nanti. Titian jalan ke rajut, jembatan jalan ke jenang. Itu. Tidak ada yang lainnya. Kenapa? Karena yang perempuan, yang laki-laki tidak perempuan. Maka kewajiban yang laki-laki dan perempuan lah yang menyiapkan rumah tinggal. Terbalik kita. Nah, maksud saya dalam perambi ini nanti itu terbaik. Kalah memang tidak. Kalau sekaligus bapak belangko dengan orang. Kami minta maaf ya, enggak, kami memang nggak tahu ya. Jadi saya nih background saya ini ya tengah saya wartawan, saya itu aktivis, saya asli Semarang, keturunannya keturunan Arab, ya kan? Nah memang kami tidak lembaga adat adalah yang ketika RT, tapi saya tidak masuk, saya pernah ditunjuk juga, karena saya merasa tidak tahu, saya dengar. Kan karena saya baca juga buku adat itu karena hukum di situ ada buku pakai segala macam, saya merasa tidak mampu, saya tolak, saya anak, karena saya memang butuh yang hukum adat. Nah saya berarti RT, tidak juga tahu saya slopo, karena slopo itu juga kan ada artinya, ada maknanya. Kalau saya cuma baca, bisa. Saya buka dari Google, iya kan? Kadang-kadang orang antar adat, saya anak, saya ketua RT misalnya. Tapi kan saya RT bukan saya harus masuk, bukan saya juga yang harus dimajukan, karena saya di sana ada orang tua yang saya diangkat jadi orang adat, ya. Nah, jadi ketika ada acara, saya memang nggak mau tahu ini ya, memang saya serahkan dengan orang adat, karena orang adat itu kelurahan juga sudah ada, di RT juga ada perwakilannya. Nah, cuma saya berpikir juga, kok katakanlah yang sehari-hari lah, ya, pakai kain, kami tidak pernah diajarkan. Taruh ikat kain tadi itu yang lumrah kami sok-sokan pakai kain kan lipat dulu karena ketua kami belipat dulu baru pakai kami ikut kan belum dia orang ada ya kalau kami minta aku minta maaf kami memang nggak tahu Ya itulah makanya kita pelajari. Nah itu bapak lulus apa ya? Sekarang di Jambi kan ada. Aku di orang Jawa, aku di orang Sunda. Saya pernah ngusir orang loh. Bapak mungkin tahu Aloy. Aloy itu sudah 70 tahun lebih di Jambi. Ini dia ketua kesenian Sunda Jambi. Ketika kita dengan saya 10 tahun yang lalu, saya tanya Pak Aloy dari orang mana Pak Aloy? Sarang Sunda. Kenapa dia jadi Pak Aloy? Sudah 70 tahun. Gak, perangkat. Kurang ngajar kamu. 30 tahun kamu makan di Jambi, tidur di Jambi, dan Jambi ngaku orang Jambi kita kamu sudah mau. Kita akan berangkat. Diam. Wah, kasarnya Pak. Diam. Bapak mau apa? Makanya duduk ya. Salah saya. Nah, saja orang Jambi kenapa sih kamu orang Jambi tidak mengetahui nenek moyang orang mana? Aduh kita kenal. Bapak orang mana? Nenek moyangnya aduh. Bapak tinggal di mana Pak? Anak berapa Pak? Seperti itu. Kekayaan pun tidak pernah kita tanya, suku tidak pernah kita tanya. Nah, itu yang perlu dulu seperti itu. Apalagi berangkat Arab Bali lah, segala macam. Kita orang Jambi. Nah, adat perlu Bapak belajar, apalagi Pak RT, jangan Bapak. Nah, Bapak itu Bapak rakyat. Kita menyelesaikan orang Bapak. Itu ada pahalon, asal kita ingat lagi. Cuma ingat, 2/3 hakim dalam neraka. Hakim adat, hakim garis, hakim pengadilan negeri, 2/3 dalam neraka. Kalau tidak adil, kalau tidak tahu kita hukum dulu. Kita tidak tahu, kalah. Hanya dulu kalau tidak tahu. Yang menjatuhkan hukum kita. Tapi hukumnya dari orang. Jadi minta maaf juga. Saya minta aku lagi ngurus apa? Dari pemerintah itu nanti kita cara pelaksanaan adat itu sendiri dari mulai pengantin itu kalau saya simak dari keterangan Datuk tadi melenceng jauh melenceng. Nah selama itu kami kira itulah
yang benar. Keseloko itu kalau pakai keseloko berarti orang yang jahat. Iya. Nah, itu kan yang nggak tahu. Air sama minyak. Iya lah, jadi dari malam itu saya mulai berarti hukum adat itu bukan cuma keseloko. Bukan. Jadi hukum adat ini mengatur dari mulai kita lahir sampai masuk kubur. Iya. Nah, berarti itu sudah diatur. Nah, berkaitan dengan itu mungkin saya nambahkan artinya serambi ini kita bakal serambi itu timbul dulu. Awal mulanya beliau itu lah, nggak tahu kita ini Mas Abrizal, beliau itu aktif di tentara. Beliau ini Kopassus, kemarinnya tapi kepemimpinan Jambi dan di Kopassus tapi tentara aktif. Tugas di Korem, bener teh. Nah beliau itu orang seberang asli, ada dari Kopassus lalu ke aktif Kopassus itu beliau. Dari berangkat dari katakanlah inisiator dari Serambi ke beliau itu memang tapaknya memang orang kayu hitam tuh. Tidak ada lain. Beliau kok memang pengen ada simbol di kerajaan di Jambi kok ada bentuk kerajaan istana. Nah atau tapi memang tidak masuk ke ranah Raden, ke ranah Kemas, tidak berebut tahta segala macam. Kami tidak. Beliau juga tidak mau bicara itu karena Setuju saya. Itu yang saya harapkan. jadi itu saya tambahkan tapaknya memang rangkai hitam. Makanya kemarin kami tidak terlaksana, tapi beliau waktu itu sakit, kami ziarah ke tangga hitam. Di sana kami orang enam itu kami tidak berjanji, tapi kami baiat ada mati bahwa kami akan menjaga Serambi itu akan kami peduli terhadap Melayu Jambi, tanah Jambi. Nah itu yang kami sama-sama baiat, tidak berangkat waktu itu juga sudah sama-sama ikhlas. Nah kami itu juga sudah, tidak sudah lah, tidak PA. Kami ada juga untuk itu sudah kami ucapkan dan beliau sangat setuju. Dia dari dulu udah setuju. Sangat setuju. Misalnya tanah yang di itu ada 3 atau 4 hektar, beliau minta dikit dari saya sangat setuju saja kita buat simbol di situ pusat pendidikan Melayu dan adat. Setuju itu. Saya akan berharap ini Pak ya, ke depan. Saya berharap kalau tandanya nanti sudah ada kerajaan berkaitan, apa nama-nama sekarang ya namanya saya, akan berkaitan namanya. Bawahnya inilah yang membawai adat tadi. Jadi semua adat Jambi dari sana lah kumpul. Itu maksud saya Pak. Jadi lam itu seolah-olah kepanjangan tangan dari orang hitam. Itu yang saya harap. Saya tidak lagi kita sekarang ini mengatakan kata saya benar, kata bapak yang benar. Jadi kami nak mengubah ini tuh, bagaimana kami itu ke depan tuh kalau memang diizinkan nak mengubah. Jadi lembaga adat ini tidak di bawah naungan pemerintah, Betul. tapi di bawah naungan kerajaan. Itu maksud kami. Itu dari dulu saya. Jadi yang bisa memberikan gelar adat itu bukan pemerintah yang mengatur. Jadi lembaga adat ini bukan pecundang, pengemis minta bantuan dari pemerintah dari kerajaan ini tuh. Sekarang ini kan banyak lembaga adat di bawah naungan tidak pendidikan, bukan yang seperti tunggal di bawah naungan ini pendidikan. Coba bapak ya gelar deh bapak ya. Tidak tahu orang Jambi berapa macam gelar. Tidak tahu satu apa. Gelar adat itu 5 macam. Gelar Sultan, Mas, Raden, Andi, macam-macam banyak tuh gelar tuh. Yang kedua gelar Tanotu. Gelar Tanotu itu diberikan kau seluruh Indonesia bapak. Orang Irian sana kawin ke gelar itu. Orang Kalimantan terus. Saya kan sudah tulis keliling sana begitu 3 tahun saya. Gelar Tanotu. Kemudian gelar jabatan RT harus ada gelarnya. Mangku ke apa ke? Nah, apa nama tuh para dusun ada gelarnya. Pasirah. Nah, ini gelar jabatannya. Yang kelima, yang keempat gelar raja. Orang kaya hitam tuh gelar, bapak bukan nama. Bapak tahu.
Namanya Said Ahmad Kamil namanya. Gelarnya oleh orang Kemang. Kamas-kamas senian. Nama gelar tamu mulai ini orang kaya hitam. Kenapa gelar tamu kita Pak? Kita tidak tahu apa alasan. Tapi itu ada alasannya. Orang kayu apa orang kayu? Kalau di orang Jambi ini orang kaya hitam. Cuma Jambi Kerinci mengatakan rang kaya hitam sama dengan Minangkabau, rang katanya. Tapi biasa orang Jambi ini orang kayu hitam, orang kaya hitam. Itu tidak paham dari sini sejarah kamu ya. Nah, baru yang kelima gelar keturunan, gelar kehormatan, gelar kebesaran. Bapak ini berjasa kepada orang Jambi, kepada rakyat Jambi. Lalu diberi gelar yang ada. Kalau lembaga adat ya, atau negeri itu baru. Jadi gelar sekarang mahal jadi dari Jambi.